Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam satu tayangan yang dibagikan sebagai ibadah online yang kita laksanakan bersama-sama pada hari ini melalui tayangan video YouTube yang dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun melalui ibadah online yang masih kita laksanakan pada hari ini, itu tidak mengurangi semangat kita, kerinduan kita untuk kita tetap datang dengan rendah hati, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan kita juga menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan pada hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja memulaikan ibadah kita secara online pada hari ini. Siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu buat ibadah kita pada hari ini, sehingga Roh Kudus dapat menolong kita, memimpin kita, sehingga kita mendapatkan betul-betul berkat melalui ibadah pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menandakan bahwa kami membutuhkan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam ibadah yang kami laksanakan pada hari ini secara online, kami mohon pertolongan Tuhan, campur tangan kuasa Tuhan bekerja dalam ibadah kami pada hari ini, sehingga waktu kami melaksanakan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan berkat Tuhan yang turun atas kami, yang memberikan kami damai sejahtera, sukacita, kekuatan, semangat yang baru daripada Tuhan untuk kami dapat melalui hari-hari hidup kami ke depan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan urapi, Tuhan pakai, dan berkati juga seluruh umat Tuhan yang menyaksikan dan yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Dan Roh Kudus menaungi setiap kami, Roh Kudus melawat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami di saat kami beribadah pada hari ini, baik di saat kami memuji menyembah Tuhan, baik di saat kami belajar firman Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi bila kuasa Roh Kudus sekali lagi menaungi dan melingkupi kami, menguasai hati dan pikiran hidup kami, sehingga kami betul-betul boleh merasakan kehadiran Tuhan, dan kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Berkati hamba juga Tuhan yang akan memimpin di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai, semua kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami secara online pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kalau kami masih bisa beribadah sekalipun masih secara online Tuhan, kami tetap bersyukur karena bagaimana pertolongan Tuhan yang nyata bagi kehidupan setiap kami. Kami mempercayai kebesaran Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau menaruh setiap masa depan kami di dalam Yesus. Kami mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan.
Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama pada hari ini. Oleh karena itu, kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita arahkan kepada Tuhan untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan isi hati Tuhan kepada kita melalui firman-Nya pada hari ini. Mari Bapak Ibu siapkan hati dan pikirannya dan kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan yang akan bersama-sama kita pelajari pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karena itu ajarkan kami senantiasa untuk menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Dengan kami hidup semakin hari lebih sungguh lagi, yaitu hidup takut akan Tuhan, hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara pada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, berikan kami hikmat, pengertian, pemahaman yang benar yang dari Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan, dan kami boleh menangkap firman Tuhan, kami serta boleh aplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami Tuhan, tolong umat Tuhan, tolong apa yang kami menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus ambil alih setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut lidah hamba, biar itu berasal daripada isi hati Tuhan, bukan dari buah pikiran hamba yang terbatas. Sembunyikan apa di belakang salib-Mu Yesus, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Segala intimidasi iblis yang mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan dan menerima berkat melalui firman Tuhan pada hari ini, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan buka di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat pertama sampai ayat yang ke-30. Namun kita tidak akan membaca semua ayat firman Tuhan ini. Saya akan membacakan 4 ayat saja, ayat pertama sampai ayat yang keempat, ayat kelima sampai ayat yang ke-30. Nanti Bapak Ibu bisa sambil mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu bisa sambil simak sambil membaca secara perlahan-lahan ayat-ayat firman Tuhan ini yang berkaitan dengan firman Tuhan atau khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik, saya akan bacakan. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Tapi saya bicara tentang kemenangan Raja Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca di situ. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka judul khotbah saya akan saya bagikan pada hari ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya beri judul berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, berharap kepada Tuhan. Nah, khotbah saya hari ini diambil dari cerita, yaitu cerita tentang seorang raja Israel, Raja Yehuda. Raja ini bernama Yosafat. Pada saat itu Raja Yosafat ini sedang menghadapi suatu masalah yang pelik, menghadapi suatu masalah yang begitu besar di dalam hidupnya, yaitu dia mengalami suatu ancaman dari sejumlah laskar yang begitu besar, sejumlah tentara yang begitu besar, yaitu tentara Edom. Nah, melalui khotbah saya hari ini, khotbah saya melalui cerita Raja Yosafat ini ketika mengalami suatu ancaman yang begitu besar dari tentara Edom dalam jumlah yang begitu besar. Khotbah saya hari ini juga berisi dorongan
dorongan untuk memberikan semangat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, agar Bapak Ibu Saudara sekalian tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian sedang berada di dalam masa-masa yang sukar, sedang berada di masa-masa yang sulit, masa-masa yang pelit, bahkan sedang berada dalam masa-masa kering pada saat ini. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Meskipun sepertinya kelihatan tidak ada lagi yang namanya pengharapan, seperti tidak ada pertolongan di masa-masa sulit, di masa-masa sukar seperti saat sekarang ini yang sedang kita alami. Mengapa? Karena saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yeremia dengan jelas firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 kalau tidak salah saya. Dengan jelas firman Tuhan situ mengatakan. Coba buka Yeremia pasal yang 17 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah saudara ketika saudara mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan saudara satu-satunya hanya kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan saudara. Roma 5 ayat 5 juga mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam kitab 2 Tawarik 20 ini dengan jelas di sini menceritakan apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat ketika menghadapi ancaman yang begitu besar dari tentara Edom ini. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat, tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat beserta bangsanya pada saat itu, yaitu bangsa Israel, bangsa Yehuda. Kita akan belajar. Yang pertama yang dilakukan oleh Raja Yosafat adalah dia mencari Tuhan. Sekali lagi, yang dilakukan oleh Raja Yosafat ketika dia menghadapi suatu ancaman yang begitu luar biasa di dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja, ancaman terhadap bangsanya pada saat itu, dia mencari Tuhan ketika dia mendengarkan ancaman itu. Dia mencari Tuhan. Padahal kalau kita melihat, adalah suatu reaksi yang wajar bagi kita sebagai seorang manusia ketika kita mengalami sebuah ancaman yang begitu besar di dalam kehidupan kita adalah takut. Betul nggak? Itu reaksi yang wajar, sama yang dialami oleh Raja Yosafat. Reaksi yang wajar yang dialami oleh Raja Yosafat ketika dia menghadapi suatu ancaman yang besar di dalam hidupnya itu takut. Tetapi yang menjadi tidak wajar ketika ketakutan itu membuat kita kehilangan yang namanya pengharapan. Yang menjadi tidak wajar adalah ketika ketakutan itu membuat kita kehilangan yang namanya pengharapan kepada Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah pencipta langit dan bumi. Ini yang menjadi tidak wajar. Yang dilakukan Raja Yosafat, ketakutannya adalah suatu ketakutan yang wajar. Waktu dia takut, dia mencari Tuhan. Berarti dia percaya ada pengharapan, ada pertolongan, ada jawaban, ada jalan keluar daripada Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi suatu persoalan, kesulitan, saya mau kasih tahu, jangan persoalan, kesulitan itu akhirnya membuat kita kehilangan yang pengharapan di dalam Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, ada jawaban, ada jalan keluar bagi kita. Amin. Ketakutan dari Raja Yosafat adalah ketakutan yang baik. Mengapa saya katakan ketakutan Raja Yosafat adalah ketakutan yang baik? Karena pada saat ia takut,
ia melakukan hal yang benar. Ia melakukan hal yang benar, yaitu dia mencari yang namanya Tuhan. Padahal sebagai seorang raja, dia mempunyai banyak kenalan, dia mempunyai banyak teman, dia mempunyai banyak sahabat tentunya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, raja-raja yang mempunyai kekuasaan, dia pasti mempunyai raja-raja di sekelilingnya tuh. Di sebuah kerajaan-kerajaan dia pasti mempunyai sahabat, mempunyai teman. Seorang raja pastinya tentunya. Bisa aja waktu dia menghadapi ketakutan dari ancaman tentara Edom yang dalam jumlah yang sangat besar ini, bisa aja dia mencari pertolongan dari sahabatnya, mencari pertolongan dari teman-temannya, dari seorang raja atau raja-raja memerintah di dekat kerajaannya memerintah juga. Dia bisa mencari pertolongan dari siapapun. Tinggal mengirimkan pesan untuk mendapatkan bantuan pertolongan menghadapi jumlah tentara Edom ini yang besar. Dia bisa mengumpulkan dari sahabat-sahabat rajanya dengan pasukan yang dalam jumlah yang besar juga bisa dilakukan. Tetapi Raja Yehosafat tidak melakukan seperti yang mungkin ingin dilakukan oleh kebanyakan orang, mencari pertolongan dari manusia. Melainkan Raja Yehosafat mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia bukan mencari pertolongan manusia, kekuatan manusia, karena dia tahu kekuatan manusia terbatas, pertolongan manusia terbatas, tetapi pertolongan Allah pencipta langit dan bumi tidak terbatas. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu sedang menghadapi satu persoalan, menghadapi suatu masalah yang sulit, yang sukar, tekanan-tekanan yang datang dan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sepertinya tidak ada peluang, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan, carilah Tuhan. Waktu Bapak Ibu mencari Tuhan, bukan mencari pertolongan manusia, maka Tuhan akan menjadi sumber pertolongan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak mungkin di antara kita ketika kita menghadapi suatu persoalan, masalah, tekanan, seringkali waktu kita menghadapi suatu ancaman, kita hanya mencari pertolongan dari manusia yang terbatas. Kita mencari backing, mencari orang-orang yang merasa kuat mampu untuk menolong kita. Bahkan mungkin kita mengandalkan harta kita, kekuatan kita. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, terbatas. Tapi waktu kita datang mencari Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan dan berseru memohon pertolongan Tuhan, maka kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, memberikan jalan keluar, menyelesaikan persoalan masalah yang sukar, yang sulit yang kita hadapi. Karena tidak ada satu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya mungkin dapat Tuhan lakukan ketika kita mau datang merendahkan diri, mencari wajah Tuhan sebagai pertolongan bagi kita. Amin. Yang kedua, tidak hanya dia mencari Tuhan, ini adalah langkah yang paling tepat yang dilakukan oleh Raja Yehosafat untuk menyelamatkan dia dan bangsanya. Melainkan dia juga mengumpulkan semua orang, semua bangsanya, dan menyerukan kepada mereka dengan sehati untuk mencari Tuhan. Nah, berarti yang kedua adalah mereka mencari Tuhan. Setelah mencari Tuhan, langkah yang kedua adalah dia tahu waktu mereka bersehati mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan akan selalu yang namanya memberikan jawaban. Yang kedua, tidak hanya dia mencari Tuhan, tetapi dia tahu bahwa Tuhan selalu memberikan jawaban. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 15 sampai 17, Bapak Ibu bisa baca di situ. Ini adalah pelajaran. Pelajaran yang sangat penting bagi Bapak Ibu saudara sekalian, bagi saya, bagi kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Ketika kita menghadapi suatu ancaman, kesulitan, dan kita menghadapi suatu masalah yang berat di dalam hidup kita, yang sepertinya tidak ada pengharapan atau tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada penyelesaiannya, saudara harus tahu bahwa ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan menjadi jawaban bagi kita, menjadi pertolongan bagi kita, dan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan kita harus tahu waktu kita mencari Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan jawaban dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu.
mendapatkan jawaban dan pertolongan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita semua. Caranya bagaimana? Tentunya kembali lagi dikatakan, paling tidak kita bersama-sama berkumpul, merendahkan diri, bahkan berpuasa, menaikkan doa-doa kita, maka di situ akan mendapatkan jawaban pertolongan daripada Tuhan. Saudara, dalam sebuah keluarga, kumpulkan suami istri saudara, kumpulkan anak-anak saudara untuk bersama-sama berdoa, cari wajah Tuhan, dan saudara lihat, saudara akan mendapatkan jawaban, pertolongan, serta jalan keluar yang daripada Tuhan atas setiap persoalan, masalah yang saudara hadapi. Amin Bapak Ibu sekalian. Asal sepakat, asal sehati, maka terjadi di dalam nama Yesus. Yang kedua, ketika Raja Yosafat menghadapi ancaman dari tentara Edom yang sangat besar jumlahnya, tidak hanya dia mencari Tuhan, namun yang kedua yang dilakukan oleh Raja Yosafat, yaitu dia memuji Tuhan beserta segenap umat Tuhan. Dia memuji Tuhan. Ada dua pelajaran penting. Ada dua pelajaran yang sangat baik yang dapat kita peroleh tentang memuji Tuhan ini. Yang pertama, memuji Tuhan itu akan meneguhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, memuji Tuhan itu akan meneguhkan pengharapan Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan. Mengapa? Karena pada saat kita lemah, karena lelah menantikan pertolongan Tuhan, kemudian kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan oleh pujian penyembahan kita, maka itu akan menguatkan kita, menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang dalam keadaan lemah. Ini yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Dalam ketakutan, dalam kelemahan mereka, mereka memuji Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan, mereka meninggikan nama Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sehingga timbul satu kekuatan di dalam diri mereka, semangat di dalam diri mereka, hingga mereka mempercaya bahwa Tuhan adalah jawaban bagi mereka. Memuji Tuhan, saudara. Maka dikatakan, setelah mendengar nubuatan tersebut, semua umat menjadi sangat bersemangat dan bersyukur kepada Tuhan. Yosafat berlutut bersyukur kepada Tuhan. Lalu orang Lewi bangkit, berdiri dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. 18-19. Keesokan harinya mereka terus menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan dengan mengatakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sedang mereka bersorak-sorai dan memuji Tuhan, maka Tuhan bertindak. Pertama dikatakan, dengan membuat penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dengan menghadapkan dengan orang Seir. Setelah menang terhadap penduduk Seir, mereka saling membunuh sehingga seluruh tentara itu binasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, memuji Tuhan itu akan meneguhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Pada saat kita lemah, pada saat kita merasa berputus asa, pada saat kita merasa hilang harapan, waktu kita menaikkan pujian, itu akan memberikan suatu kekuatan, memberikan suatu semangat yang baru, sehingga timbul suatu pengharapan kita kepada janji-janji Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan pujian ini, bahwa Tuhan baik, Tuhan sungguh baik, Tuhan sangat baik, Tuhan terlalu baik. Aku percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sambil ucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan, katakan dengan penuh keyakinan firman Tuhan, bahwa Yesus adalah gunung batuku, kota bentengku, tempat perlindunganku, pertolonganku, keselamatanku. Ucapkan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Karena ada kuasa dalam kita memuji, menyembah Tuhan. Di saat kita meninggikan nama Tuhan dalam keadaan kita terpuruk, dalam keadaan kita mengalami kelemahan,
dalam keadaan kita terhimpit, dalam keadaan kita mengalami kekeringan secara ekonomi, kita bisa mengatakan, Tuhan tidak akan membiarkan aku meminta-minta roti, melainkan Tuhan akan memakai aku menjadi memberi roti. Tuhan akan membuatku naik, bukan turun. Tuhan akan membuatku menjadi kepala, bukan ekor. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan puji-pujian yang mengagungkan nama Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Ini yang penting, ini yang perlu, saudara. Ini yang dilakukan oleh Raja Yosafat dan begitu banyak dengan umat Tuhan pada saat itu, dan khususnya orang-orang Lewi, secara khusus orang pemuji. Mereka menaikkan pujian sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini yang perlu kita lakukan. Seringkali kita ketika menghadapi suatu persoalan, masalah yang berat, ketika kita mengalami tekanan-tekanan di dalam hidup kita, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal keuangan, memang sulit untuk kita dapat mengatakan Tuhan baik, Tuhan sangat baik, Tuhan terlalu baik bagi aku. Memang sulit, Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekali lagi, inilah yang menjadi kekuatan, yang memberi semangat bagi kita ketika kita mengatakan Tuhan baik, sangat baik, terlalu baik, meskipun kenyataan yang kita alami tidak sesuai seperti Tuhan itu baik atau tidak baik. Tetapi kita harus tetap yakini bahwa Tuhan itu baik, maka kebaikannya akan dilimpahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kebaikannya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah kekuatan kuasa daripada memuji Tuhan. Saudara ingat waktu bangsa Israel ingin merebut kota Yeriko, apa yang terjadi? Suku Lewi bernyanyi selama berapa hari? 7 hari. Dalam satu hari 7 kali mereka melilingin, memuji Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Akhirnya pada hari terakhir mereka bersorak-sorak. Apa yang terjadi? Tembok Yeriko hancur, tembok Yeriko roboh seketika itu juga. Kekuatan kuasa daripada pujian dan penyembahan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Gak ada musik jadi gak fals, saudara, suaranya, tarikannya Bapak ya, ketinggian, gak apa-apa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu Bapak Ibu memuji Tuhan, itu akan meneguhkan pengharapan Bapak Ibu kepada Tuhan, bahwa Bapak Ibu yakin bahwa pertolongan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Yang kedua, 2 pelajaran baik yang kita peroleh tentang memuji Tuhan. Tidak memuji Tuhan akan meneguhkan pengharapan kita kepada Tuhan, tetapi ada kuasa di dalam pujian yang dikatakan tadi. Ada kuasa dalam pujian. Mengapa ada kuasa dalam pujian? Karena dikatakan pujian tadi, Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya, secara otomatis kuasa Allah turun, mengalir di tengah-tengah kehidupan kita, mengalir di tengah-tengah rumah tangga kita, mengalir dalam setiap persoalan masalah hidup kita, mengalir dalam kesulitan-kesulitan kita, sehingga Allah memberikan jawaban, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Ini yang terjadi. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Dia akan segera memberikan pertolongan pada saat kita umatnya memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia dengan segenap hati, dengan sepenuh hati kita. Ayat 19 dan ayat yang ke-20.
2. Di situ mengatakan hormat, bukan ya, kembali salah ini, Matius tadi. 2 Tawarik. Bapak Ibu bisa lihat lagi dalam 2 Tawarik 2 ayat 20. 2 Tawarik 2 ayat 20. 2 Tawarik 20 ayat 19 dan ayat yang ke 22. 2 Tawarik 20 ayat 19 dan ayat yang ke 22. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ayat 2 dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ketika kita memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan, dan Tuhan bertata atas puji-pujian kita sebagai umat, disitulah Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Dan akan memberikan jawaban-jawaban kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita semua ketika kita sedang menghadapi masalah, menghadapi tekanan hidup dan lain sebagainya. Ketika kita memuji Tuhan, karena ada kuasa Tuhan pada saat kita memuji Tuhan. Yang ketiga, setelah menghadapi ancaman tentara Edom ini, langkah yang diambil oleh Raja Yosafat yaitu dia mencari Tuhan. Dan yang kedua, memuji Tuhan beserta segenap umat Tuhan, mencari Tuhan dan memuji Tuhan. Sehingga waktu mereka mencari Tuhan dan memuji Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Apa yang terjadi? Yang ketiga, yaitu mereka mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Mereka mengalami yang namanya berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan berkat itu tentunya lebih. Dia memberikan berkat itu lebih kepada orang yang percaya kepadanya, orang yang berharap kepadanya, orang yang bergantung padanya. Dia selalu akan memberikan berkatnya itu lebih. Makanya tadi saya katakan Yeremia 17:7, firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke mata air, yang daunnya tetap hijau, tidak pernah kering. Sehingga apa yang diperbuat itu dibuat maju, dibuat berhasil, dibuat sukses. Orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan memberikan dengan berkat yang lebih, berkat double, atau istilahnya dibilang berkat berganda yang dikatakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat Raja Yosafat, sekali lagi saya katakan, Raja Yosafat ini memperoleh berkat double dari Tuhan, atau berkatnya itu berlipat kali ganda dari Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat di dalam pembacaan ayat firman Tuhan di situ. Berkat double, berkat berganda yang diterima oleh Raja Yosafat ini dari Tuhan, yaitu yang pertama, Raja Yosafat dan seluruh Yerusalem, seluruh Yehuda, seluruh bangsa Israel dikatakan pada saat itu, mereka tidak perlu repot-repot untuk turun ikut berperang untuk mematahkan serangan daripada tentara Edom ini. Mereka nggak perlu untuk turun berperang, melainkan Tuhan sendiri yang berperang bagi mereka di depan mereka. Mereka hanya berjalan, melihat, menyaksikan. Mereka tidak perlu berperang. Nah, kita tahu di dalam sebuah peperangan tentunya dibutuhkan biaya yang sangat besar. Mengirimkan pasukan untuk pergi ke suatu daerah, medan pertempuran, itu dibutuhkan biaya yang sangat besar. Perbekalan mereka, peralatan-peralatan perang mereka, ya kan, untuk perbekalan untuk makan mereka dan sebagainya, itu dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, saudara, biaya yang sangat besar. Nah, Raja Yosafat dan bangsa Yehuda ini, orang-orang Israel ini, mereka tidak perlu berperang.
sehingga mengeluarkan biaya yang besar, bahkan mengalami banyak korban jiwa, kematian, sehingga keluarga-keluarga banyak kehilangan kepala rumah tangga, kehilangan pemimpin-pemimpin di dalam rumah tangga mereka. Tidak perlu. Itu berkat yang pertama yang diterima oleh Raja Yosafat dan bangsa Yehuda, orang-orang Israel pada saat itu yang berada di seluruh Yerusalem. Mereka nggak perlu repot-repot untuk berperang. Itu berkat yang pertama. Double berkat yang kedua adalah Tuhan memberikan apa? Jarahan ternak, dan Tuhan memberikan harta kepada Raja Yosafat dan seluruh penduduknya pada saat itu. Mengapa? Karena waktu mereka tidak perlu repot-repot untuk berperang, Tuhan membuat orang-orang yang ingin menyerang Raja Yosafat ini, mereka berperang sesama mereka. Mereka saling membunuh satu sama dengan lain, sampai tidak ada satupun yang tersisa dari tentara Edom ini. Tidak ada satupun yang tersisa hidup, sehingga mereka harus masuk untuk apa? Menjarah, mengambil semua perbekalan daripada tentara-tentara ini yang ditinggalkan begitu saja karena mereka semua mati. Mereka mengambil, menjarah semua ternak, bahkan mungkin gandum mereka, bahkan perlengkapan-perlengkapan perang, senjata-senjata mereka. Mereka menjarah semua harta benda yang ada yang ditinggalkan, karena pasukan tersebut mati, tidak ada satu orang pun yang tersisa hidup. Double gak berkatnya? Gak perlu capek-capek berperang yang mengeluarkan biaya yang banyak. Yang kedua adalah mereka tinggal terima bersih melihat kemenangan yang diberi oleh Tuhan, karena Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh mereka. Yang kedua adalah mereka menerima berkat Tuhan dari apa? Dari sisa-sisa perang yang ada itu, harta benda mereka, persediaan-persediaan daripada musuh ini, mereka ambil semuanya. Bahkan dikatakan di ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, kalau Bapak Ibu baca sampai ayat yang ke-30, dikatakan di situ bahwa sampai mereka tidak mampu, tidak sanggup lagi untuk mengambil semua jalan itu untuk mereka bawa. Berarti masih banyak sisa yang tertinggal. Itu mungkin tinggal untuk berkat orang-orang yang hidup yang di daerah sekitar situ, mungkin untuk mereka dapat mengambil sisa-sisa itu. Bayangkan saking banyaknya, melimpah luar biasa, nggak sanggup, nggak mampu membawa berkat yang ada dari jarahan setelah peperangan itu, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau beritahukan, inilah yang namanya berkat double atau berkat yang berganda yang Tuhan berikan kepada Raja Yosafat dan bangsa Israel pada saat itu. Nah, saya mau beritahu pada kita semua, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi suatu tekanan, menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita pada saat ini, waktu kita mencari Tuhan, waktu kita memuji dan meninggikan Tuhan, maka akan terjadi yang namanya berkat Tuhan turun atas kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Berkat itu berganda, berkat itu double. Itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Nah, itulah cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan tuh selalu ingin memberikan berkatnya itu double. Dia ingin memberikan berkat itu berganda. Dia ingin memberikan berkat itu berlimpah di dalam kehidupan kita. Orang yang berharap, orang yang percaya, orang yang bergantung sepenuhnya kepada Dia. Sehingga apa? Sehingga waktu Dia memberkati kita, masih ada juga sisa-sisa ini yang diberkati bagi kita. Kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan dapat melipat kali gandakan semua itu. Ini yang terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian. Sekarang kita tinggal memilih. Bapak Ibu saudara sekalian tinggal memilih, mau berharap kepada manusia atau hanya berharap kepada Tuhan. Mau bergantung kepada harta kekayaan Bapak Ibu sekalian atau bergantung kepada Tuhan. Mau bergantung kepada orang-orang yang ada sekeliling kita atau bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Itu tinggal Bapak Ibu saudara sekalian yang memilih. Pertolongan manusia terbatas, kekuatan manusia terbatas, tapi pertolongan dan kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Apa sih yang tidak dapat Tuhan lakukan? 5 roti 2 ikan, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak, belum lagi bekal ibu-ibunya ngambil.
Nggak mungkin ibu tuh ngambil satu doang, satu ikan, satu roti. Pasti bisa lebih. Untuk apa? Persiapan perjalanan pulang. Siapa tahu tengah jalan dia lapar, anak-anakku, suamiku, termasuk aku. Belum lagi ambil lagi untuk bekal apa? Untuk dipanasin untuk besok pagi. Nah itu mungkin orang Indonesia ya, beda dengan orang mereka, saya nggak tahu ya. Untuk bekal besok pagi, untuk sarapan pagi, atau untuk makan siang atau makan malam besok. Itu yang dilakukan, tapi masih banyak, sisa berapa? 12 bakul. Inilah cara Tuhan bekerja. Saya hidup di kota Denpasar, di Pulau Bali dengan istri. Kami tidak mempunyai uang. Pada saat itu kami sedang dalam kesulitan keuangan. Apa yang kami lakukan? Kami mencari Tuhan. Apa yang kami lakukan? Kami memuji kebesaran Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak akan membiarkan kami sebagai anak-anaknya mati kelaparan. Karena kami tahu bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kami. Langkah-langkah kami sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan apabila kami jatuh di katakan firman Tuhan, kami tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang kami. Ini yang kami percayai, kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Saya bersama dengan istri kami hanya bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami bergantung, berharap kepada Tuhan, Tuhan menyatakan pertolongan Tuhan. Tuhan menyatakan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sudah saksikan dengan jemaat Tuhan yang ada di gereja Manas ini udah berkali-kali, tapi ini sebagai kesaksian untuk menguatkan Bapak Ibu sekalian. Apalagi sekarang dalam masa-masa susah, sukar, Covid ini, sehingga kita sulit pekerjaan kita, dapat gaji setengah, separuh dan sebagainya. Tapi saya mau menguatkan, ketika kita tetap bergantung berharap pada Tuhan, ada pertolongan, ada jawaban yang daripada Tuhan. Mujizat Tuhan masih terjadi dan berlaku hingga sampai saat ini. Saya dengan istri, kami tidak punya uang. Apa yang harus kami beli untuk kebutuhan hari-hari kami? Kemudian tiba-tiba ada orang, yaitu memberkati kami dengan ikan yang cukup besar, bluefish, belum cumi yang sebesar telapak tangan. Bayangkan pemeliharaan Tuhan. Belum lagi saya berjalan di dalam salah satu jalan, saya menemukan ada uang 150.000. Bayangkan itu cara-cara Tuhan memelihara. Bagaimanapun Tuhan bisa lakukan ketika kita bergantung, berharap kepada Tuhan. Banyak hal lagi mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Bukan hanya untuk kehidupan pribadi saya dan istri, untuk pelayanan di dalam pelayanan gereja juga. Bapak Ibu tahu, orang-orang yang lama di dalam gereja tahu bagaimana mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Tuhan menyatakan selalu tepat pada waktunya. Makanya sekarang tinggal kita memilih. Bapak Ibu memilih mau berharap kepada Tuhan atau kepada manusia. Mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia. Mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan Bapak Ibu sekalian. Saya mau lihat seberapa kuat Bapak Ibu sekalian. Saya mau katakan kekuatan Bapak Ibu sekalian terbatas. Kekuatan saya juga sebagai manusia terbatas. Tetapi kekuatan yang tidak terbatas adalah kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita mengandalkan Dia, Dia akan menyatakan pertolongan dalam hidup kita. Amin. Jangan takut sedang menghadapi kesulitan saat ini, kekurangan. Karena apa? Karena wabah yang sedang melanda saat ini. Pekerjaan yang mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian bekerja setengah hari, seminggu bahkan mungkin cuma 2 kali atau 3 kali masuk. Dapat gaji juga setengah, bahkan mungkin kurang. Bahkan mungkin ada yang mungkin di PHK, sehingga nggak ngerti harus bekerja apa lagi. Bagaimana untuk mendapatkan suatu penghasilan, untuk menghidupi keluarga, rumah tangga, untuk membayar listrik, untuk membayar air, untuk membayar biaya sekolah anak-anak. Mungkin Bapak Ibu bingung. Bahkan yang mungkin usaha, mungkin tokonya tutup, bangkrut, sehingga nggak tahu bagaimana untuk membayar karyawan dan sebagainya. Nah sementara Bapak Ibu harus membayar kredit rumah, mungkin kredit motor, mungkin kredit mobil dan sebagainya. Bingung. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu satu rahasianya. Carilah Tuhan, pujilah Tuhan, maka berkat berganda akan datang di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Berkat double itu akan datang di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Sekarang tinggal mau nggak Bapak Ibu cari Tuhan? Itu tinggal Bapak Ibu yang memilih. Amin. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati dan menguatkan, mendorong semangat Bapak Ibu untuk tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih pada hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari kembali bersama-sama pada hari ini, yang mengingatkan kepada kami,
yang memotivasi kami kembali untuk kami tetap bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena memang hanya Yesus Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan bagi kami. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber jawaban bagi kami dalam setiap persoalan-persoalan hidup, dalam kesulitan-kesulitan hidup, dalam tantangan-tantangan hidup yang kami hadapi pada saat ini. Kami mau katakan hanya Yesuslah yang menjadi sumber pertolongan dan jawaban bagi kami. Oleh karena itu pada hari ini kami menyadari mungkin selama ini kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Kami hanya bergantung pada orang-orang yang ada sekitar kami. Kami mohon ampun Tuhan. Dan pada hari ini kami mau katakan, kami hanya mau berharap dan bergantung sepenuhnya hanya kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Karena kami percaya pengharapan kami di dalam-Mu tidak akan pernah mengecewakan. Kami percaya ketika kami berharap kepadamu, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau katakan ini kami serahkan hidup kami dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa sulit saat sekarang ini. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami hanya mau mencari wajah-Mu. Kami hanya mau memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mencari wajah-Mu, mengagungkan, meninggikan nama-Mu, menaikkan pujian kami itu akan menguatkan, meneguhkan kami. Bahkan kami juga akan menerima berkat yang daripada-Mu. Berkat pertolongan, kekuatan, berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita, bahkan jalan keluar yang daripada-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara, tetapi hamba percaya bahwa firman Tuhan akan terus berbicara kepada pribadi lepas pribadi umat Tuhan pada saat ini. Roh Kudus biarlah meneguhkan, Roh Kudus menguatkan, sehingga firman Tuhan ini betul-betul hidup, dan firman Tuhan ini boleh dapat diaplikasikan di dalam kehidupan pribadi umat Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Kemuliaan hormat hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita secara online pada hari ini, dan kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong sehingga kita boleh dapat menikmati ibadah kita yang kita laksanakan secara online pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan pada akhirnya kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan akhiri di dalam doa. Namun saya mau menambahkan sedikit pengumuman bahwa minggu depan kita masih tetap melaksanakan ibadah kita secara online. Nanti kalau memang ibadah kita laksanakan secara offline di dalam gedung gereja, akan diinformasikan juga sebelumnya, sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah secara offline di dalam gedung gereja. Namun saat ini masih belum kita laksanakan karena mengingat masih terjadinya peningkatan dari penyebaran dari wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu nasihat saya kepada Bapak Ibu sekalian, tetap jaga kesehatan dan tingkatkan imun tubuh Bapak Ibu sekalian dengan makanan yang benar, dengan beristirahat yang cukup, serta berolahraga. Dan ingat, taati selalu protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena itu untuk menolong Bapak Ibu sekalian juga terhindar dari terinfeksi dari wabah virus corona ini. Amin Bapak Ibu, mari kita mau taati pemerintah sebagaimana kalau kita mentaati Tuhan, maka kita harus taati juga pemerintah yang ada sebagai bentuk bahwa kita taat kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara ini, kemudian kita akan berdoa buat kita semua. Saya akan berdoa dan saya akan akhiri dalam doa berkat. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu dan pejamkan mata dan arahkan hati kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan terima kasih pada hari ini buat kebaikan Tuhan yang nyata atas kami, sehingga kami boleh kembali menikmati ibadah kami secara online dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan semua kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan kami percaya setelah ibadah ini kami mendapatkan dan menerima berkat dari ibadah yang kami laksanakan, yaitu berkat damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan, sukacita yang datangnya daripada Tuhan yang tidak dapat diperoleh dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami percaya dengan damai sejahtera sukacita Tuhan, kami dapat menjalani hari-hari kami ke depan bersama dengan Tuhan serta pertolongan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Pada akhirnya kami akan berdoa terlebih dahulu buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini, Tuhan berkati. Tuhan taruhkan roh yang takut akan Tuhan atas bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin dari bangsa kami ini, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin beserta jajarannya dan seluruh kepala-kepala daerah yang ada di segala provinsi maupun kepala-kepala daerah yang ada di segala provinsi ini, biarlah semuanya memimpin dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami ini dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Presiden dan wakil presiden, kami berdoa biarlah pagar Tuhan taruh di sekeliling mereka, sehingga niat buruk, niat manusia yang ingin mengacaukan, yang ingin berbuat yang tidak berkenan, digagalkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Karena ada pagar Tuhan atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dapat memimpin bangsa ini, memimpin untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terbuka bagi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat pulau di mana kami berada saat ini, Pulau Bali, bahkan dimanapun umat Tuhan berada, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini pada saat ini. Tuhan memberkati di mana tanah tempat kami berpijak, Tuhan memberkati di mana tempat kami tinggal. Mari Tuhan memberkati, karena kesejahteraan kota, kesejahteraan tempat kami tinggal, itu adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan nyata dan kekuasaan Tuhan dinyatakan juga atas di mana tempat kami berada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat orang-orang percaya, buat saudara-saudara seiman kami yang dalam kesulitan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang saat ini juga mungkin saudara-saudara seiman kami yang sedang menderita wabah virus corona ini, Tuhan kesembuhan yang daripada Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan dinyatakan juga.
Kami berdoa buat garda terdepan, aparat keamanan dan para tim medis. Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas mereka juga, karena mereka yang bekerja keras untuk dapat menolong umat Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di bangsa ini yang terserang dari wabah ini, agar boleh dapat pulih dan disembuhkan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong mereka, perlindungan Tuhan nyata atas mereka juga sebagai garda terdepan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Program pemerintah saat ini yaitu sedang mengeluarkan vaksin daripada virus COVID-19 ini. Tuhan tolong biar program ini boleh sukses, program ini boleh berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan, sehingga ini dapat kembali memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19 ini, sehingga kami boleh terbebas dan kami boleh dengan leluasa kembali beraktivitas, memuji, memuliakan, bahkan meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi impian-impian dan harapan ke depan, Tuhan yang akan menjadi sumber jawaban, Tuhan yang akan menjadi sumber pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba percaya Tuhan akan memberkati dengan berkat yang berlimpah, dengan berkat yang berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terutama berkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita serta perlindungan yang daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Pujilah nama Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini, dan kami akan akhiri di dalam doa berkat. Bapak Ibu saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengarkanlah bunyi firman Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga umat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem, Besem Hamasyah. Nantikan ibadah online di minggu yang akan datang.